Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Monda Wulandari dengan BP 1910922054, kelas Manajemen Lalu Lintas Perkotaan Teknik Sipil F. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu mengidentifikasi masalah lalu lintas yang terjadi di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Jambi. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan survei untuk mendapati data laporan ini. Yang pertama, saya mencatat jumlah kendaraan pada waktu tertentu. Dan juga saya mengambil data berupa foto, berupa kendaraan, foto keadaan lingkungan sekitar. Dan juga saya mencari kecepatan kendaraan dengan cara saya menaiki kendaraan tersebut sambil menghidupkan stopwatch. Jadi saya mendapati data jarak yang saya tempuh dan juga waktu, dan kemudian saya akan mendapati kecepatan dari kendaraan tersebut. Nah, data geometrik dari Jalan Pangeran Hidayat ini sendiri, yaitu Jalan Pangeran Hidayat ini adalah jalan dengan tipe 2 jalur yang memiliki 4 jalur terbagi dengan median. Statusnya yaitu sebagai jalan kota yang berfungsi sebagai jalan arteri, dan lebar jalurnya adalah 6,5 meter dengan median sebesar 1 meter dan juga merupakan kelas jalan 2. Nah, di sini dapat dilihat gambar Jalan Pangeran Hidayat ini, yaitu melintasi sepanjang ini. Kemudian, dan juga di sini ada beberapa perlengkapan jalan yang terdapat pada Jalan Pangeran Hidayat. Nah, perlengkapan pada Jalan Pangeran Hidayat ini tergolong baik dan masih dapat berfungsi dengan baik. Perlengkapan yang ada yaitu berupa rambu-rambu lalu lintas, isyarat lalu lintas, dan fasilitas penyeberang untuk para pejalan kaki, rambu-rambu penunjuk jalan yang berada di persimpangan, ada marka jalan, lampu jalan yang juga masih dapat berfungsi, halte bus, tanaman jalan, dan juga ada drainase jalan. Nah, selanjutnya ada penggunaan bagian jalan yang digunakan selain peruntukannya, yaitu ada digunakan sebagai saluran air, digunakan sebagai spanduk, dan juga iklan atau media komersial. Nah, dari survei yang sudah saya lakukan, saya mendapati data-data lalu lintas. Yang pertama ada kapasitas. Setelah saya melakukan survei dan saya hitung, maka didapatkanlah kapasitas dari Jalan Pangeran Hidayat ini adalah 1.325,17 satuan mobil penumpang per jam. Dan kinerja lalu lintas yaitu sebesar 0,81 dan berada pada lost day, yaitu arusnya mendekati stabil, kecepatannya masih dapat dikendalikan, dan nilai V per C-nya masih dapat ditolerir. Nah, kecepatan kendaraan yang melintasi Jalan Pangeran Hidayat ini adalah 32 km per jam, kebebasan bergeraknya kurang bebas, terutama saat jam-jam puncak, keamanannya cukup aman, kelancarannya tergolong lancar, kecuali saat jam puncak karena beberapa hambatan yang terjadi, dan nanti akan saya jelaskan. Dan penilaian terhadap arus lalu lintasnya cukup nyaman dan ketertibannya cukup tertib. Nah, di sini karena saya sudah melakukan survei dan saya mencatat jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Pangeran Hidayat pada waktu tertentu, didapatkanlah kurva variasi dari arus lalu lintasnya pada rentang waktu tertentu. Di sini saya membagi tiap 10 menit dari pukul 16.00 hingga 17.00. Pada kurva ini dapat dilihat bahwa jam puncak berada pada jam 16.00 hingga 16.10. Hal ini karena jam tersebut merupakan jam banyak masyarakat yang pulang bekerja, karena juga Jalan Pangeran Hidayat ini menjadi salah satu jalan yang menuju ke pusat perkantoran Kota Jambi. Jadi banyak pengendara yang melewati jalan ini terutama pada jam-jam puncak. Selanjutnya di sini ada permasalahan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pangeran Hidayat. Nah, di sini pada gambar ini terlihat bahwa di tepi jalan banyak sekali pedagang yang menjual dagangannya di sekitar jalan, namun tidak memiliki lahan parkir. Nah, di gambar di bawahnya dapat dilihat bahwa ada mobil yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Nah, di sini juga saya mengambil video. Nah, dari video ini dapat dilihat banyak sekali kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Bukan hanya 1-2 kendaraan, namun banyak sekali kendaraan. Nah, hal ini tentu saja dapat menyebabkan kemacetan, khususnya pada jam-jam puncak. Karena dengan terparkirnya kendaraan di badan jalan akan mempengaruhi arus lalu lintas dan akan menambah hambatan bagi pengendara lainnya. Nah, selain itu,
pada Jalan Pangeran Hidayat ini juga terdapat daerah rawan kecelakaan. Nah, di sini terjadi pada simpang 3 di sini karena banyaknya pengendara dari arah simpang Kawat yang ingin memutar arah ke arah simpang Kawat lagi, dan kemudian banyaknya pengendara dari arah kantor Wali Kota Jambi yang ingin melaju ke arah simpang Kawat dengan kecepatan tinggi. Dan juga pengendara yang bermutar tadi juga kurang berhati-hati sehingga dapat menimbulkan kecelakaan di persimpangan ini. Nah, di sini dapat lihat di sini adalah titik daerah rawan kecelakaan pada jalan Pangeran Hidayat ini karena ketidakhati-hatian dari pengendara dengan kecepatan tinggi yang melaju dan pengendara yang berbelok atau pengendara yang memutar arah. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai rencana atau hipotesis saya untuk pengaturan untuk menyelesaikan masalah dari lalu lintas di Jalan Pangeran Hidayat ini. Yang pertama yaitu membuat rambu larangan parkir di badan jalan. Hal ini tentunya dapat menangani kemacetan yang terjadi di jam puncak karena banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan tadi. Kemudian ataupun juga dapat membuat lahan parkir di tepi jalan agar pengendara tidak lagi memarkirkan kendaraannya di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas, dan juga memberi sanksi tegas kepada para pelanggar lampu lalu lintas agar pengendara lebih hati-hati dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.